Kenapa sih ada beringin 2 di situ? Kenapa pohon beringin? Ada beringin itu, kenapa kita harus lewat situ? Supaya lo ngerasa kecil, lo ngerasa lo tuh membutuhkan sesuatu, lo tuh nggak bisa macem-macem. Oh, jadi filosofi Secara beringinnya mentalnya gitu ya. tuh ada kebentuk gitu loh. Nah, keruangan itu yang harus dirasakan. Gue duduk sih, enak banget ya, posisinya begini ya. Berasa jadi Tanya tuh ada kamu. Baru. asli ya, nggak ke bawah lu tuh. Sini dong. Kan kita udah rapid ya. Hah? Jadi kita sebenarnya kemarin dapat pertanyaan nih dari Itong Morse. Tadinya mungkin mau anonim, cuman nggak bisa di-hide ya. Jadi jadi langsung kebaca. Karena kita tahu orangnya siapa, makanya kita langsung tanya langsung. Pertanyaan ini nih ya. Ini pertanyaannya nih. Kalian bisa lihat di layar. Habis itu kita coba langsung tanyakan aja. Karena kan sebenarnya dia yang nanya. Mungkin dia yang Gue nanya itu karena gue nggak tahu, pengen gali lebih dalam lah. Kalau lu tanya ke gue. Ya dong. Fair dong ya. Iyalah. Dia nanya, ya masa kita nggak jawab? Ya kita nggak jawab lah ya. Lu nggak jawab, gue juga sebenarnya. Elah. Ayo dong. Jadi itu pertanyaan itu kemarin tuh soal rasa. Rasa katanya. Rasa apa tuh, Mbak? Rasa yang ada. Sama rasa yang tertinggal. Mbak, kesibukan lu ngapain nih, Mbak? Kesibukan gue ngapain ya? Jualan kopi. Ih, Lu ngapain lagi? kesibukannya jualan kopi, tapi sebenarnya nih di landscape arsitek nih Konsultan ternama. konsultan ternama, Susu ada nama. arsitek lanskap handal. Iya. Yoi nggak? Iya. Serius. Lewat semua Mama Hitam. Bikin jurnal, bikin apa? Penelitian, ya kan? Rajin banget ya kan? Penelitiannya bagus loh. Iya. Baru. Kalau kita bahas satu-satu penelitiannya nggak akan Beres sebulan. itu bisa jadi 1 semester. Iya. Karena itu menarik banget. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Beitong tuh Nah, gue gak ikut tuh. Jadi Ada rasa yang tertinggal. ada rasa-rasa, Ada ada rasa-rasa. Tapi lu mesti tahu juga aja. Maksudnya pasti lu tahu kan soal rasa. Ini kan menyangkut tentang rasa yang lu jelasin kemarin kan juga soal rasa. gue takut kemana-mana kalau bahas rasa. Jadi gimana nih? Lu pancing dulu lah. Iya nih, kemarin Mbak Itong tuh baca nih artikel gue katanya. Wah, tentang alun-alun Alun-alun keraton. Alun-alun keraton. Tapi itu kan dari bahasan lo juga kemarin, masalah kearifan lokal. Nah iya, terus kan kita Nah iya, karena kita lagi bahas kearifan lokal. Kemarin kan prolog-prolognya nih. Iya. Coba kita bedah satu-satu Iya. kearifan lokal ya. Dimanapun Anda berada gitu. Kalau kita kan based on so tahu. Kalau Mbak kan sepertinya riset mendalam. Yoi. Takutnya Iya, yang benar, nonton, teori juga. takutnya yang nonton salah kaprah, salah tafsir karena nonton kita ngejelasin ngomong kemana-mana. Mending yang riset udah mendalam aja dijelasin. Iya benar. Kearifan lokal yang nyambung sama alun-alun ya. Sejarah alun-alun dulu deh, Pak. Sejarah alun-alun. Sebenarnya gue lebih cenderung, gue mau tanya masalah kearifan lokal yang kemarin lo jelasin. Yang masalah apa? Garis Bener. aksis. Bener dong? Iya nggak? Gue nanya masalah itu. Garis aksis dari Sumbu Utara ke selatan, Iya. kan dari Gunung Merapi, dari gunung lah ya ke pantai. ke laut. Laut. Nah, kan Sumbu itu. Ya lu gak kelihatan ya, gitu ya. Lu gak kelihatan, lu kepotong gitu. Nah, itu masih gue terkait sama rasa, kebetulan kemarin gue bernulis masalah alun-alun itu punya sense of sacrality. Sebenarnya gue justru pengen nanya sebenar-benarnya gitu loh, bukan jadi gue yang ditanya, ini malah gue yang ditanya. Iya dong. Bahkan kiblat kita dalam Mendesain. iya. Gak ada hubungan sama itu. Habis gimana? Sebenarnya kan kemarin juga kita udah jelasin kalau misalkan secara makna kita nggak tahu, bener nggak? Kalau secara makna kita nggak tahu, tapi secara kasat mata ruang kita bisa ngejelasin kalau itu tuh aksesnya kuat, karakternya kuat dari Merapi sampai ke pantai itu kuat. Kan di situ ada alun-alun elemennya, ada tugu elemennya. Nah, secara makna
dari parsial itu kita nggak tahu, makanya kita coba tanyakan langsung kepada ahlinya, ya nggak sih? Ahlinya, gue bukan ahlinya juga sih, masih. Iya, tapi minimal kan riset. tahu. kita bisa jelasin, cuman mbak tega orang-orang jadi punya tafsir yang kemana-mana. Tafsir tuh bebas kan. Iya sih. Namanya juga tafsir, tapi kan mesti ada guideline-nya tetap, Bang. Punya tafsir tapi punya teori-teori gitu loh. Kan kalau kita cuma kata orang, ya nggak? Kalau nggak kata orang, ya kata pikiran kita sendiri, kan ngaco gitu loh. Ayo dong, Mbak. Apa ya? Ceritain dong. Ya- Yang Mbak mau ceritain deh Yang tentang ini deh, yang alun-alun gue ini aja ya. Gue tuh sebenarnya gini, gue penasaran sama masalah alun-alun. Alun-alun fungsinya masih sama nggak sih main dulu? Emang alun-alun yang dulu tuh kayak gimana? Nah, kalau alun-alun dulu itu kan dibentuk, terutama ini gue perkecil sudutnya dengan alun-alun keraton ya. Yang gue tahu tuh kan alun-alun keraton itu kan punya makna sendiri, dan itu memang terbentuk jadi satu kesatuan sama keraton. Nah itu aksis, memang di garis aksis yang utara selatan. Bahkan di keraton Solo sama Jogja itu dia ada dua alun-alun, utara sama selatan. Yang di Jogja ya. Jogja sama di Solo. Oh, di Solo juga ada begitu ya? Iya. Utara selatan juga Utara sama. selatan itu kalau nggak salah dia ada kaitannya dengan sejarah Majapahit dan Kira sampai lah ya. ada kaitannya sama lagu itu. Karena Timur ke barat. Oh, copyright. Gue nggak tahan pengen gue keluarin. Nggak, tapi di semua kabupaten berarti ya? Apa semua daerah atau beberapa daerah mungkin alun-alun? Beberapa daerah sih, tapi Itu kan terkenal Jogja cuma yang saya tahu ya. iya, tapi yang gue cermati sih di Jogja sama di Solo. Yang paling gue cermati sebenarnya waktu itu awalnya tuh tahun 2001 itu di Solo. 2001 itu kebetulan gue sempat ikut sama teman-teman landscape juga, itu sayembara alun-alun kidul itu selatan. Nah, di selatan itu setelah gue membaca teori, maksudnya teori kosmologi zaman dulu gitu kan. Kosmologi apa? Konsep kosmologi itu apa ya, gue juga kagak tahu. Ya pokoknya dari orang Gue ingetnya itu lagi rice cooker. Itu kelas Kosmos. Jadi konsep kosmologi itu ada yang ada kan Mematangkan, kosmologi mematangkan. Penanak sesuatu. menghaluskan nasi. Halusinasi dong. Lanjut. Lihat dong waktunya dong. Terus apa sih fungsinya itu tadi tuh yang setelah gue tahu dari konsep kosmologi, utara selatan tuh beda. Biasanya utara itu lebih ke keduniawian, jadi hubungan si raja itu dengan masyarakat, dengan penduduk, dengan pemerintahan. Sementara kalau yang selatan itu lebih ke apa ya, kayak Alhamdulillah gitu. ya macam itulah. Jadi ada yang namanya tuh bangunan Siti Hinggil, itu tempat buat semedi, tempat buat intinya buat lo menuju ke alam berikutnya lah. Itu Gitu. boleh dipakai sama yang bukan raja apa harus raja? Aduh. Biasanya sih di semedi keluarga di situ. kerajaan yang gue tahu ya, itu raja yang menggunakan di situ, yang untuk alun-alun selatan. Jadi Iya. secara sense itu kesakralan itu lebih sakral itu yang di selatan seharusnya. Nah, tapi kan dengan adanya perkembangan kota nih, tahun 2001 aja itu gue nemuin yang namanya alun-alun selatan itu jadi tempat pasar malam. Ah iya. Oh iya, betul. Nah, maksud gue, jadi kan orang-orang bisa ngerasain nggak di situ, kecuali jadi serem gitu loh. Nih kalau yang kasusnya di Solo itu, di alun-alun selatannya ada namanya selain Siti Hinggil itu ada kandang Kiai Slamet itu kebo, warnanya bule. Kebo bule. Kebo bule itu peliharaan yang raja gitu kan, sama kereta jenazah Raja Pakubuwono. Nah, ini biasanya tempat ini jadi serem. Nah, cuma gue nggak tahu ya dulu seremnya itu serem karena sakral disucikan. Karena itu kan tempat itu digunakan juga buat upacara-upacara budaya. Jadi kayak apa sih, gerebek dan segala macam itu kan. Gerebek sahur. Gerebek ya, sahur apa, gerebek mau. Gerebek acara gitu, acara mobil dan segala macam. Budaya dan Anjir, agama lah ya. gue gerebek. Gerebek sahur tuh. Gerebek polisi. Oh iya. Itu gimana sih? Tapi Mbak ya, terlepas dari itu semua nih, tapi maksudnya alun-alun ini secara fungsi menurut teori yang Mbak tahu, yang Mbak baca nih kayak gimana mestinya? Itu kan secara sejarahnya pun sejarah alun-alun, kalau di Jogja begini, kalau di
Solo begini. Sama, dua-duanya gini. Kalau utara itu lebih ke keduniawian. Jadi ada profan, nah sifatnya lebih profan. Sementara kalau yang selatan itu sifatnya lebih sakral. Tapi memang ada di jadi kesatuan ini memang ada apa ya? Ada rasa kesakralan tadi yang gue ceritakan tadi di awal. Jadi orang-orang itu kalau mau masuk ke alun-alun karena memang mereka punya tujuan tertentu yang mereka mesti bersih, mesti gimana sih lo ketemu sama raja lo gitu kan, lo harus bersih, lo harus melewati beberapa apa ya ibaratnya beberapa pintu lah ya. Nah yang gue cermati sebenarnya ada nggak sih rasa itu masih dirasain sama orang sekarang gitu loh, apalagi dengan perubahan fungsi gitu loh. Iya. Fungsi alun-alun ya. Karena sempat saya baca juga tuh Mbak, kayak kalau misalkan alun-alun selatan ini nih salah satu fungsinya buat kayak misalkan para rakyat ya untuk menyampaikan pendapat gitu di alun-alun situ. Itu harusnya utara. Terbalik dong ya. Iya, ada maksudnya itu emang fungsinya buat itu juga alun-alun dulu gitu. Buat buat menyampaikan aspirasi. Iya, menyampaikan aspirasi. Itu buat berlatihnya prajurit, terus buat pertemuan raja sama pemerintahan atau misalnya sama raja-raja lainnya itu dia di daerah alun-alun itu, alun-alun utara itu. Sementara kalau yang selatan itu lebih ke kebudayaan yang sifatnya lebih sakral, keagamaan ada fungsi ritual. Utara pun juga ada fungsi ritualnya juga gitu loh. Tapi secara rasanya sakral itu tadi lebih terasa kalau dari konsep kosmologinya itu yang selatan. Nah sekarang kan kita jadi nggak bisa ngebedain. Kalau gue ya, gue ngerasa gue nggak bisa ngebedain gitu loh. Kecuali karena gue tahu teori, karena gue tahu sejarahnya gitu kan. Tapi kalau gue visit ke situ, gue kunjungin ke situ, apa bedanya ya? Itu aja. Nggak ada perbedaan ya. Nggak ada perbedaan gitu loh. Jadi rasanya yang terus rasa yang tertinggal. Nah rasa yang tertinggal itu tidak ada gitu loh. Jadi terus mau ngapain? Ya gue justru ngerasain kayak, weh kemarin ada pasar malam di situ loh, seru gue. Ada odong-odong. Tapi kalau dilihat kan alun-alun sekarang juga hampir di semua alun yang sekarang ya, yang ada di berbagai daerah, ya fungsinya sama. Iya. Ya itu ada soto tangkar gitu. Iya, ada kalau yang main itu loh, ketapel yang bisa nyala itu loh. Iya kan? Tapi di semua alun-alun nih yang ada di Indonesia ya, Indonesia kan di tiap-tiap daerah tuh pasti ada alun-alun. Ada alun-alun. Secara fungsi makna itu sama nggak sih kayak di Keraton Solo sama Keraton Jogja? Kalau alun-alun sekarang sih ya tergantung ini loh, alasannya membuat itu apa terus kapan dibangunnya. Karena kalau yang alun-alun keraton itu kan memang mereka dibangun satu kesatuan sama si keratonnya sendiri gitu kan. Kalau alun-alun kota sekarang tuh kayak apa ya, kayak di mana ya, contohnya ambil contoh misalnya kota-kota yang baru kayak Malang misalnya. Malang itu ya sebagai pusat kegiatan masyarakat gitu. Tapi di situ ada pusat pemerintahan, ibadah tetap sih polanya sama, pasti ada pusat pemerintahan. Strukturnya sama ya, secara struktur ruang ya sama ya. Tapi untuk pemisahan kayak yang di keraton tadi agak berbeda memang. Nah itu tadi sebenarnya yang gue lagi cari tahu itu adalah kenapa sih fungsinya bukan kenapa, tapi fungsinya masih sama nggak sih kayak dulu, orang masih ngerasa sama nggak sih di situ gitu loh. Di tiap alun-alun atau di alun-alun itu doang nih? Yang gue perhatikan sih sebenarnya yang gue concern di alun-alun kedua. Oke. Alun-alun keraton. Tapi mungkin maksudnya juga kayak pemerintah yang sekarang mungkin mencoba mengadopsi konsep ruang seperti keraton gitu kan, sampai akhirnya ada alun-alun nih di setiap kabupaten. Ya tapi kan balik lagi fungsinya kan. Nah secara fungsi ini mungkin nggak profan kalau yang sekarang, tidak kesakral gitu. Iya. Yang bikin itu apa tuh Mbak? Macam-macam. Yang bikin nggak kesakral, padahal kan kalau sakral biasanya orang strict banget kan ada kegiatan ya kan, kegiatan pasti ada yang beda. Gini, lo ngerasa gini deh, lo beribadah. Lo beribadah dengan ruang sajadah itu aja gitu kan. Ruang sajadah lo kan merasa sakral di tempat itu. Jadi dari kegiatan lo, dari makna yang lo buat dari terhadap itu, jadi setting tempatnya juga. Sajadah itu kan setting tempat lo beribadah. Nah dari ketiga faktor itu sih sebenarnya yang membuat itu tetap jadi sakral gitu. Keren ya? Apanya gitu kan. Amin ya Allah. Tapi mungkin juga maksudnya kalau yang sekarang alun-alun dibuat emang secara garis besar biar orang datang kumpul di tempat itu. Interaksi. Cuman secara tadi kosmologinya, sensenya itu udah kan beda ya gitu. Karena mungkin terbangunnya bukan karena ada
sistem kerajaan di situ. Kalau ngomongin sistem kerajaan nggak juga sih sebenarnya. Harusnya gini, kayak lo di mana ya? Kayak lo di Borobudur deh. Lo Borobudur ngerasa sakral nggak sih di situ? Lama-lama tidur. Nggak, emang kita ngerasa didongengin ini ya, nyaman gitu, gimana gitu. Kayak gini, lo Borobudur kan bukan alun-alun, tapi lo ngerasa sakral nggak di tempat itu? Iya sih. Lo ngerasa megah, lo ngerasa wah di tempat ini gue nggak boleh main-main, gue berpakaian harus pantasnya, yang gitu. Itu lo rasa itu yang sebenarnya yang gue pengen tahu kenapa di alun-alun kok nggak ada itu lagi gitu loh. Sementara kalau lo tahu kan di alun-alun itu ada 2 pohon beringin tuh di tengah. Iya, Kalau yang zaman dulu, keraton ya. kalau zaman dulu itu kalau lo mau ngadep raja, ceritanya dulu konon, lo harus ke situ dulu. Di lewatin tengah-tengah. Lewatin tengah-tengah itu gitu kan, supaya sampai mendapat izin bahwa lo layak, memang lo ada sesuatu yang mau disampaikan gitu loh. Itu di utara ya? Itu di utara. Di utara ya. Nah, artinya gini, tempat itu punya satu kegiatan yang membuat lo ngerasa sakral. Aktivitasnya tuh membuat lo ngerasa gue nggak boleh main-main, gue nggak boleh bercanda sama tempat ini, gue harus menjaga perilaku gue. Nah, sekarang kalau lo main odong-odong di situ kan lo kan nggak bisa menjaga perilaku lo, misalnya. Tapi kan sekarang ada odong-odong gitu. Ya, itu justru maksud pada gue. kenyataannya ya kan. Kenyataannya begitu. Dan dia serius juga. Jadi duit. Nah, sekarang kan konteksnya gimana? Akhirnya kita nih arsitek lanskap bisa menyatakan bahwa ini tempat ini bisa loh sebenarnya, kawasan ini harus dicagar budaya kan, bukan bangunan doang ya. Kan selama ini yang banyak orang digaungkan lebih ini bangunan cagar budaya, tapi bukan kawasan cagar budaya. Itu maksud gue. Bentuk berapa sih? Tapi ada nggak sih kawasan cagar budaya sekarang? Kota Pusaka Di mana tuh? banyak, tinggal masuk aja ke website. Iya betul, itu paling juga gampang. apa? Itu emang paling gampang ya. Apa? Tapi gini Mbak, dari tadi kita ngomongin soal cagar budaya, itu sebenarnya ada nggak sih standar kawasan untuk cagar budaya itu kayak gini loh? Budaya ya, Kota Pusaka tuh punya kriteria. Kalau buka websitenya, itu ada tuh kriteria Kota Pusaka tuh apa aja. Jadi tahap-tahapnya untuk lo kota ini layak diajukan sebagai Kota Pusaka. Nah, tapi Kota Pusaka itu tahun 2006 apa 16 ya, gue juga lupa. Itu sudah ada semacam kerjasama dengan UNESCO bahwa UNESCO mengeluarkan kriteria yang ini akan diadop sama Kota Pusaka. Nah, gue memang sempat baca salah satu yang diadop sama Kota Pusaka. Kota Pusaka sendiri ini dibentuknya berarti sama pemerintahan sekarang? Sama pemerintah. Nah, salah satu yang gue baca di UNESCO itu adalah punya spirit of place. Jadi kawasan itu kriterianya. salah satu kriteria itu punya spirit of place. Spirit itu kan roh gimana tempat itu bisa tetap seperti itu tapi bisa mengikuti perkembangannya gitu loh, tanpa merubah fungsi, makna dan segala macam. Gue kira gentayangan. Nah, Saya kira spirit itu semangat jiwa, semangat Iya. ya, semangat tempat itu kan. Jadi kegiatan aktivitas budaya yang dijadikan pariwisata. Misalnya kayak gimana? Iya, tadi pelatihan itu. Kalau dulu pelatihan itu lo rutin karena lo adalah prajurit kerajaan A misalnya gitu kan. Nah, sekarang karena kerajaan itu hanya sebagai simbol, kan udah gak ada prajurit ini lagi nih. Iya, Nah, iya. tapi kalau misalnya itu tetap dilestarikan, itu udah jadi bagian pariwisata mungkin ya. Artinya misalnya kegiatan keprajuritan itu tadi jadi bagian kepariwisataan tadi. Prajuritnya mungkin masih ada, tapi kegiatan itu tidak seperti dulu gitu loh. Tidak seintens dulu gitu, sehingga orang-orang juga tidak merasakan. Kenapa? Karena kota ini ya mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, sehingga odong-odong masuk jadinya buat latihannya kan. Emang odong-odong latihannya kayak gimana sih? Ini. Iya. Gue juga belum pernah naik. Gue di sini dulu nggak pakai odong-odong. Ogong-ogong aja mah digini-gini loh. Itu ini nggak sih Pak? Sama kayak yang motlok ya, yang landscape as place Interpretasi. Interpretasi itu sebenarnya ya itu tadi makna sih sebenarnya kan, bagaimana cara lo melihat tempat itu kan. Nah, itu tadi yang harus dilestarikan sebenarnya. Kayak misalnya gini, kayak tadi contoh yang sadah jadah gitu ya. Pada saat lo bukan waktunya lo beribadah, misalnya itu sajadah jadi tempat buat tidur. Kan profan sakralnya hilang, jadi profan, jadi tempat biasa gitu loh. Karena tadi segala sesuatu itu kan gimana caranya kegiatan lo, tempat lo itu membentuk satu kesatuan sehingga lo memaknai itu jadi sebuah yang berarti gitu loh, jadi bermakna. Ya intinya misalnya gini, air putih kalau lo taruh begitu aja lo lagi nggak ngerasa haus, ya jadi nggak ada maknanya. Pada saat lo haus, lo aktivitas subuh, lo ngerasain gila enak banget nih minum air putih doang. Padahal cuma segelas air putih. Segelas air putih gitu kan. Iya.
kan interpretasi juga kan, Iya. sudut pandang. Nah, kan gimana sekarang kita tuh arsitek lanskap punya apa ya, kayak punya kepedulian kali ya. Kalau peduli juga sebenarnya gue juga gak peduli juga sih. Tapi minimal itu punya sudut pandang, punya kekuatan, punya spirit tadi ya, semangat untuk membangun dari sisi landscape arsitek gitu. Paling nggak gue bangga gitu loh, oh tempat gue, kota gue tuh masih terbentuk seperti itu dari dulu. Lo kalau mau lihat ini udah nggak ada tempat lain, bisa cerita begitu Iya. kan. Karena memang kekuatan dari kita ini, maksudnya di Indonesia, emang Kultur. dari kerajaan-kerajaan ya kan, dari Dari kulturnya, kulturnya. dari kearifan lokalnya, balik Yes. lagi ke kearifan lokal, Iya. sampai akhirnya kalau misalkan emang akan dibangun dibentuk kawasan cagar budaya untuk tempat itu, ya mengembalikan rasa. Iya, mengembalikan rasa itu paling penting. Itu mungkin nggak sih karena sekarang karena populasi orang banyak Itu. dan banyak yang orang mana tinggal di Jogja, terus orang Jogja tinggal di mana? Karena itu juga nggak sih? Iya pasti, urbanisasi. Itu Ah, pasti. itu Nah itu kan, duh, apa ya? Tekanan urbanisasi maksud lo? Enggak, kalau ya sekarang mungkin kalau orang desain kawasan bisa ada landscape arsitek gitu. Zaman dulu tuh emang bener-bener dia cuma mengandalkan rasa dia, Bang. Enggak dong, kan dari kultur, Apa? dari budayanya, Dari budaya, dari gitu ya. kosmologi. Membentuk kota tuh kan dari kosmologi. Orang semedi dulu kali ya, kalau zaman dulu gue nggak ngerti dan. Oh kalau kita mungkin kayak apa ya? Iya, ibarat gini lah, lo kalau dulu orang zaman dulu nih ya, gue masih ngerasain orang tua gue kalau mau bangun rumah harus menghadap ke sini, harus begini, Oh, iya, iya. terus dihitung dengan tanggal lahir dan segala macam. Iya. Nah itu kan bagian dari kultur, Hmm. itu jadi patokan. Nah itu yang memang sudah hilang. Tapi daripada itu hilang sama sekali, paling tidak yang udah ada, Bu, kita panjangin lah umurnya lah. Paling nggak ntar nih anak gue tahu, oh orang tua gue asli sini gitu kan. Terus Iya, dari iya, itu, oh iya. kotanya keren loh, ada ininya, ada ininya. Zaman gue kecil sama zaman orang tua gue kecil ada kayak gini. Ya, nenek gue juga dulu ngalamin itu, yang hal-hal kayak gitu tuh loh. Udah hilang banget ya? Sudah hilang banget. Kalau sekarang gue tanya sama anak gue misalnya, kalau dulu gue ke Solo itu gue harus lepas alas kaki misalnya kalau mau masuk ke dalam keraton. Kalau anak gue sekarang, ih mending gak usah ke situ. Iya bener. Anak zaman sekarang, Bos. Iya, iya. Zaman Kotor, sekarang. ya kan? Tapi maksudnya kita kan sebagai orang tua juga lebih di situ tuh ada maknanya loh. Hmm. Nah, itu mungkin di beberapa kalangan ya, termasuk gue juga kadang-kadang juga masih apa ya, masih selip lah kadang kalau gue nggak ngeh sama hal itu, gue juga nggak menyampaikan gitu loh. Nah, artinya ya kita sebagai arsitek landscape lah, gimana caranya historic urban landscape itu bisa ada gitu loh, bisa diterapkan di Indonesia, itu bisa diterapkan. Menurut Mbak gimana? Gimana ya, gue juga nggak tahu, makanya gue tanya. Enggak, makanya kita juga bingung ya, maksudnya Nah. penerapan keilmuan kita Nah. gitu untuk penataan kawasan apa namanya tadi, cagar budaya ya. Kawasan Kawasan ya, kita bilangnya kawasan ya, Kawasan. bukan bicara bangunan cagar budaya tapi bicara kawasan. Upaya kita mengembalikan itu berarti kita tetap bisa berangkat dari sejarah. Kearifan lokal. Iya, sejarah-sejarahnya mungkin kayak contoh deh, misalkan menurut pandangan saya nih, kenapa sih ada beringin 2 di situ? Kenapa pohon beringin? Itu yang mesti kita gali. Yang mesti kita gali kan gitu. Terus kalau yang saya pernah baca juga, kayak misalkan di kawasan Sumbu Aksis, dari Merapi sampai Laut Selatan, dari situ sampai Keraton, itu ada jenis-jenis tanaman yang punya filosofi tertentu. Iya, dan itu kita juga harus Nah, menerapkan itu. Jangan ibaratnya habis itu pohon itu udah ngerusak ini, ngerusak itu. Tapi lo nggak mencari tahu dulu kenapa ada di situ gitu loh. Iya. Yang- Ini akarnya udah kegedean nih, udah rusak jalan, segala macam. Itu yang sering kali kita arsitek lanskap itu sering kalah tanda kutip tadi ya, dengan kemodernisasi lah. Iya. Tapi Tanpa mungkin mencari kalau- tahu dulu. Mungkin marketnya sekarang lagi nggak di situ, gimana coba? Loh, perkara market mah bodo amat. Kan market bisa ngikutin kita. Dulu ibaratnya gini, dulu nggak ada telepon lah. Lo bisa kan ketemu teman lo, Bisa. janjiannya itu. Iya. Nyamber Reja. Tapi dulu ya, yang nemuin telepon Alexander Graham Bell kan, dia tahu telepon itu berfungsi, telepon siapa ya? Anjing penting banget. Itu sih maksud gue, maksudnya Iya. lebih ke apa Kita ya? bentuk marketnya ya? Kita yang membentuk marketnya. Iya, benar-benar setuju saya. Kita yang harus ibaratnya storytelling lah kalau Iya. kita. Iya.
ini nggak bisa kita ganti karena memang ada makna khusus di sini. Di sini tuh dulu begini gini gini. Ya kita sebagai arsitek lanskap ya, kita storytelling dengan kawasan gitu loh. Storytelling kita tuh di sini dulu ada ini, ada ini, ada bukan kita sebagai guide ya, tapi kita men-setting tempat itu, misalnya kita merubah gitu. Kita diminta kayak waktu pas gue sayembara alun-alun kidul itu, gue tidak merubah tempat itu sama sekali, bahkan jadi hanya merapihkan. Yang gue ingat itu tambahan yang gue usulkan hanya memberikan relief di pinggir pagar waktu tanpa gue tahu banyak ya, pengetahuan gue masih minim banget lah ya. Tujuan gue cuma satu, supaya cerita tentang Keraton Solo ini tidak hilang waktu itu, yang terbersit lah di gue dan tim-tim gue gitu loh. Tapi secara fungsi tempat ini tetap harus jadi tempat sakral. Secara fungsi tempat ini harus tetap jadi sakral, dan orang harus tidak bisa sembarangan masuk ke situ. Terlepas itu nanti jadi pariwisata, berbeda bentuknya. Jadi nggak bisa, oh ya tempat ini mau disewa buat pasar malam, ya nggak gitu gitu loh. Tempat ini buat jalan lalu lalang penduduk sekitar gitu kan. Ya bisa diberikan jalan lain kan gitu. Artinya ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, terus dari pihak ininya sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan bahas tadi masalah market yang lu bilang ya, Kenapa? enak banget tuh. Market yang lu bilang nih maksudnya kayak gimana nih? Maksudnya sekarang kan orang kayaknya kalau kuno kayak gitu. Iya kan, kita nggak bisa bilang enggak, itu orang. Iya, kan orang punya pendapat. Ya kayak tadi aja tuh anak nyembah nih mau masuk ke itu buka sendal aja bilang ngapain, mending gak usah kesini kan gitu. Kayak gak mau gitu, kayak Bagas nokta meta perkawinan, Bagas gak mau sekolah kayak gitu. Tapi balik lagi. Ini orang hidup di tahun kapan ya? Kok tahu ya film itu? Gue juga gak tahu. Gue aja nggak ngerti. Iya kayak gitu kan, dianggap sekarang yang dekat dengan budaya dianggap kuno. Terus yang keren itu ya kalau lo berkiblat ke barat-baratan gitu. Padahal kita orang timur. Emang orang timur gitu? Iya. Sebenarnya. Iya. Kenapa lu ragu? Karena dari struktur muka lu bukan orang timur, lu orang Uzbek. Anjir. Halo itu. Iya. Ya kayak gitu Mbak. Maksudnya upaya-upaya yang kayak gitu apa perlu kita sebenarnya bukan dari kita sih, ya. Bukan cuma dari kita gitu, bukan dari kalangan kita, memang mungkin dari sisi dari lini berbagai lini gitu. Entah itu dari pemerintahnya, dari kebijakannya segala macam. Ngebalikin kalau emang dia punya spirit untuk mengembalikan itu menjadi kawasan cagar budaya, ya pasti ada regulasi-regulasi yang bisa diterima. Regulasi-regulasinya kalau menurut gue sih sebenarnya sudah banyak dan sebenarnya sudah cukup ya. Tapi kadang-kadang kita pun sebagai arsitek tanda kutip ya suka nakal, bisa lah peraturan ini kita iniin. Misalnya kita mau merubah, itu sebenarnya kita juga loh. Kalau misalnya kita sedikit lebih menggali, tahu nggak sih kenapa ini dulu dibikin gini? Pasti ada alasan tertentu gitu loh. Jadi kalau misalnya alasannya cuma karena alasan teknis, oh ya pintunya dibikin miring, soalnya dulu jalannya miring juga. Ya miringnya kenapa? Pertanyaan itu harus digali terus. Nah, ya nggak menurutku kenapa pintunya cuma segini gitu kan pasti ada badan kita mesti miring apa gimana itu ya. Mungkin karena kita memang harus ya kayak ada beringin itulah. Kenapa ada beringin itu, kenapa kita harus lewat situ? Supaya lo ngerasa kecil, lo ngerasa lo tuh membutuhkan sesuatu, lo tuh nggak bisa macem-macem. Oh jadi secara mentalnya tuh ada kebentuk gitu loh. Nah, keruangan itu yang harus dirasakan. Dan itu tidak berskala bos. Yang kemarin ceritain kan? Iya. Tanpa skala, tapi orang bisa bikin nyaman. Mereka nggak mungkin kan ukur pakai meteran begini. Iya. Ya tiba-tiba mereka nanam, tapi tempat itu jadi sakral. Bukan mereka tiba-tiba nanam, mereka memang sudah memikirkan itu karena memang sudah ada di kosmologinya. Itu kan bagian dari budaya, itu campuran antara Hindu, Islam, terus kultur Jawa sendiri, dari ya pokoknya dari zaman kerajaan. Bacalah makanya itu, gue juga belum ngotak baca gue juga nggak bisa ngomong banyak. Sebegitu terus terang diomelin lo kita. Lu baca. Ikro. Lu kuliah tuh ngapain aja sih? Gue juga sama, gak pernah belajar. Lu kuliah tuh ngapain sih? Kayak cuma main handphone doang sama coret-coret kertas. Iya. Gitu sih. Kalau gue lebih kita nih kayak gini nih diskusi nih, lo ada masukan apa gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, kita punya satu kasus, kita bahas yuk gitu. Nah itu seru juga tuh Mbak tuh, karena kan emang kita
kalau Mbak mungkin udah pernah ngalamin ngedesain tempat kayak tadi apa di mana di Solo ya? Solo. Di Solo. Ke sayembara Nah, tuh. karena kebetulan kita belum pernah. Jadi kemungkinan Ajak-ajak lah. jadi kemungkinan tolonglah Mbak, tolong gali lebih dalam lah ceritanya biar kita menyimak dengan baik gitu loh. Tapi seru ya. Kalau emang kalian mau masih penasaran nih sama cerita-cerita begini nih, Kita kasih alamat rumah itu. langsung tanya aja deh. Tapi kalau kalian pengen lebih detail lagi, coba bantu Bantulah sharing kita podcast sharing di sini. proyek lah. Tapi minimal proyek kan, dan kita bisa bahas Betul. desain gitu. Iya, betul. Bagaimana caranya kita menerapkan keilmuan landscape arsitek Ya. untuk kawasan cagar budaya ya. Kita bilangnya Iya. kawasan ya. Karena Siapa tahu malah nggak usah diapa-apain. iya benar, siapa tahu emang Itu cuma baru gua cukup mau nanya. bercerita doang gitu loh. Iya. Baru mau nanya gua. Sejauh mana tuh, Mbak? Kawasan cagar budaya boleh dirubah? Ya itu kan tadi ada peraturan ya. Dari peraturan Ada bunyinya gimana? ada lo buka di website Balik lagi. balik lagi ke situ. Gue juga nggak apa, gue bukan ini jalan. Tapi maksudnya gini, di situ udah ada segala macam kriterianya. Nah, penilaian apa dulu yang penting gitu kan? Setelah itu stepnya apa lagi? Malah mungkin bisa jadi oke, tempat ini malah nggak boleh ada apa-apa gitu, jangan lo rubah sama sekali, bisa jadi. Atau misalnya bisa jadi tempat ini harus dirubah Ya. supaya fungsinya balik, menyesuaikan, kan bisa jadi, kita nggak tahu. Makanya itu ada yang namanya belum neliti dulu gitu kan. Iya benar. Kalau yang saya tangkap nih, Mbak, jadinya ya berarti coba deh, Mbak hitung aja dulu. Ya, yang saya tangkap berarti ya landscape Indonesia, landscape Nusantara lah ya gitu. Landscape Nusantara tuh ya nggak bisa sih gitu dihilangin begitu Betul, aja. ya. Kita masukin budaya-budaya modern karena itu ya balik tadi ada maknanya dalam. Terus itu kayak mungkin di tempat-tempat itulah kita nemukan sembah puja itu dilempar ke langit gitu ya. Ya, berat Iya nggak sih? bener bahasanya, tapi memang Mungkin gitu. kan gitu. Nah, itu berarti kan sakral banget kan, itu udah bukan hubungan kita secara sosial. Berarti udah ada hubungan kita sama semesta, sama Ya, sama Sama- rasa, berarti rasanya iya. itu tuh dalam. Waduh, emang iya benar. Jadi kearifan lokal kita tuh udah nilainya tuh gede banget. Jadi dalam poinnya banget. apa nih? Untuk Poinnya. kearifan lokal dan rasa. biar Iya, landscape tadi. arsitek ini mesti ngapain nih gitu. Kalau mesti ngapain gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas gini, lo harus lebih menghargai kita lah ya, kita harus menghargai kearifan lokal kita gitu loh. Jadi sih kayak lo sebagai arsitek lanskap, lo gali lah tuh namanya budaya di Indonesia tuh kaya banget, dan itu justru yang menimbulkan rasa yang dalam. Jadi nggak bisa bercanda kita bikin apa ya, bikin jalan gitu ya. Orang dulu kan gitu, lo bikin rumah ngadepnya rata ke jalan gitu kan. Mungkin kalau buat secara desain ya, desain mungkin desainnya akan tetap seperti itu. Tetap akan kan kayak sekarang nih, ya udah tetap sekarang, tapi punya sejarahnya yang kita gali Punya lagi gitu, makna. punya makna. Misalkan penertiban, kayak misalkan odong-odong, coba kita geserin dikit ke sebelah mana. Padahal ya, Iya. odong-odong bukan budaya modern. Iya nggak sih? Iya sih. Tapi mungkin tepatnya nggak di situ kali ya. Tapi Kok kita gali tuh juga mungkin bukan odong-odong, kali dulu tuh andong kali ya. Sisingaan bener. Iya. Kalau dulu kan ada andong ya kan, yang Oh, iya, parkir. bener. Iya kan, Andong, bisa andong. jadi gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu mungkin juga kita nggak perlu ngerubah desain yang banyak gitu kayak Iya. tadi Mbak lakuin di mana di Keraton Solo, penambahan relief di pagar apa segala macam, tapi secara historinya, secara maknanya kita coba gali lebih dalam, lebih greget gitu sampai akhirnya orang Bergidik lah maksudnya. Iya. orang punya makna tersendiri ketika Iya, datang oh ke iya, tempat gue itu. nggak bisa, oh tempat itu sekarang jadi bagus, oh gue jadi nggak tahu kenapa harus tempat ini jadi begini gitu loh. Jadi orang Karena nggak tahu alasannya. Kita nggak bisa juga ya kayak semua tempat dibikin Instagramable gitu. Yoi, Instagramable bisa banyak interpretasinya loh. Iya maksudnya spotnya dirubah, dibikin bagus segala macam. Nggak Iya, gitu nggak juga. gitu Kalau juga. bukan tempatnya memang untuk kawasan cagar budaya, ya yang ditampilin adalah Ya itunya kulturnya. itu kulturnya tadi. gitu. Tapi bagaimana cara menampilkan kulturnya kan banyak cara gitu kan, supaya tidak membosankan mungkin banyak cara lah. Banyak juga ya. Jadi kesimpulannya apa nih Mbak? Baik lagi nih gua ke kesimpulan. Kesimpulannya itu tadi, kearifan lokal memang harus di inilah kita gali benar. Jadinya ya kalau kearifan lokalnya kita gali benar, jadi Karena punya Indonesia rasa. punya kultur yang banyak ya. Punya lanskap yang indah. Yes, betul. Apa tadi tuh yang dibilang begini-gini? Tentang alam ya. Kora-kora. Apa sih? Kora-kora dong.
Kalau ada orang gini, Serius banget deh. Gini bentang alam, gue bilang orang-orang lah. Atau ombak banyu gitu loh yang di pasar malam ya kan. Oke, Mbak Ito makasih banyak ya. sama-sama. Semoga kita bisa lanjut di podcast berikutnya. Nongkrong lagi di sini. Iya pasti dong. Pasti dong. Di mana lagi? Di mana gitu? Orang tempat Mbak juga. Tapi enggak, semoga ke depan itu kita punya mainan yang emang bisa ngebahas soal ini kawasan cagar budaya itu ke depan kita bisa bedah detail Ya, dari ya, awal betul. sampai akhir gitu ya, Nah. prosesnya kayak gimana sampai akhirnya desainnya kayak begini nih hasilnya nih, gitu. Oke? Oke lah, cakep tuh. Iya. Libatkan teman-teman yang lain. Ya, pasti dong. Ikut Pasti dong. dong. Ikut lah. Ikut nggak? Ikut. Eh. Gua nggak sih? Ikut lah. Kasih penutup boleh Mbak? Silakan. Iya Mbak. Apa penutupnya? Nanti Gugah. yang menggugah dong, yang menggugah. Teman-teman yang mungkin masih mahasiswa gitu kan. Oh ya, ini Mbak Itong juga sebetulnya nulis jurnal tadi apa tentang alun-alun ya. Kalian bisa coba lihat, coba baca Sarwosri. di Google, di googling, Googling aja. di googling Sarwosri Sarwosri Murtiningsih. punya IG nggak? Itong SM. Istong SM. IG gue Oke. isinya cuma ini doang. Tapi enggak lumayan kan dapat follower kalau ada yang mau follow. Kasian. Oke. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya nggak apa-apa main kesini. Iya benar, Boleh. main. Tanyanya di Mau ngobrol-ngobrol di tanyanya di sini. sini lah, di Iya. kolom Tapi komentar. nonton dulu, kalau lu nggak nonton nggak usah nonton di sini. Kalau nggak nonton mau jangan di sini. Gue tuh dari tadi tuh pengen tepuk tangan. Dengerin Mbak Ito. Oke, tepuk tangan dulu lah. Iya benar. Ini Banyak Mbak Ito. makasih banyak udah dapat ilmu yang baik nih, Iya, masukan-masukan ya. Sama-sama. Semoga ke depan kita bisa kayak tadi lanjut main kora-kora. Ya. Hmm. Diculik dalam kondisi belum mandi, ya kan? Nongkrong, aduh Ya, panas nggak pula. apa-apa lah. Iya. Gini dah kalau amatir ya. Ya, oh, iya. Penutupan Ini sebenarnya kita mau penutupan kita nggak bisa tutup. Tutup.